Halo Sobat Senator, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Bersama saya Tias dan teman saya, Indah, host podcast pada hari ini. Nah Mbak Indah, Iya, Tias. hari ini kita kedatangan narasumber. Beliau merupakan anggota DPD RI Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Bapak Angelius Wakakeko SPD MSI. Baik, selamat siang Mbak Tias. Selamat siang, Mbak Pak. Indah, saya klarifikasi dulu. Siap. Langsung Angelo aja. Oh, Iya. baik, Pak. Angelo pakai Memang kapur. sehari-hari biasa disebut Bapak Angelo ya Iya, Pak iya, ya. iya. Selamat siang kabar? untuk semua. Siap. Sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Jadi gini Bapak Angelo, Siap Mbak Tias ya. mengenai digitalisasi nih Pak yang ada di Indonesia itu kan sedang marak-maraknya nih Pak. Nah menurut Bapak itu seberapa besar Pak peran digital dalam berbagai sektor di Indonesia dan bagaimana Pak dasar prinsip pemerintahan yang berbasis digital tersebut Pak? Baik, Mbak Tias, Mbak Indah dan juga apa nama channelnya ini? Sobat Senator. Sobat ya? Senator Pak. Para penggemar Sobat Senator sekalian. Sebelum berbicara soal Indonesia, saya pikir kita melihat dulu sejauh mana peran digital ini dalam konteks global ya. Iya. Karena ketika kita bicara digital, kita bicara sesuatu yang borderless, tidak ada batasan lagi. Dia bisa menembus sekat-sekat negara, administrasi apapun. Dalam konteks dunia itu 4, miliar lebih itu pengguna internet aktif. Iya, Ini betul. data tahun 2022 bulan Januari dari era vrsocial.com, dari vrsocial.com. Dari 4,95 miliar ini dikonversikan sekitar 63% penduduk dunia merupakan pengguna internet. Dan di Indonesia sendiri kita 240 juta pengguna internet, 73%. Dari 73% itu sekitar 69% itu pengguna aktif sosial media. Betul. Jadi 73%-nya itu pengguna internet, tapi 69 itu pengguna sosial media. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa kehidupan kita sudah sangat tidak bisa dipisahkan lagi dengan namanya sosial media, dengan namanya digital ini. Dalam konteks apapun, dalam aspek apapun. Bagaimana pemerintah, kan begitu? Iya. Nah, bagaimana dengan pemerintah? Dalam konteks di Indonesia, kalau kami melihat dalam tanda petik pemerintah terlambat mengejar ketertinggalan. Apa yang aktif di sini? Swasta sebenarnya. swasta. Jauh lebih dulu bergerak, jauh lebih dulu memiliki aplikasi, memiliki sistem kerja dengan base-nya adalah digital. Pemerintah dalam tanda petik yang mengejar dari belakang. Iya. Cukup tertinggal sebenarnya itu. Pemerintah cukup tertinggal. Inilah yang membuat kita harus lebih serius berpikir soal bagaimana mendesain sebuah sistem pemerintahan, sebuah pola-pola kerja pemerintahan yang base-nya adalah digital. Nah, karena itu negara bergerak ke sana, dunia bergerak ke sana, semua orang sudah by digital. Iya. Itu, Mbak. Baik Pak. Lalu berangkat dari pengalaman transformasi digital di tanah air ini Pak, bagaimanakah nih Pak peran legislatif selaku kita DPD RI ini Oke. Pak mewujudkan Indonesia yang tangguh, yang unggul akan teknologi, akan digital ini Pak? Baik. Yang pertama sebagai DPD RI ya. Iya. Sebagai DPD RI tentu kita memberikan support kepada pemerintah, kepada negara ini sesuai dengan kewenangan kita, khususnya di bidang legislasi. Kenapa kita tertinggal? Karena berbicara negara, berbicara pemerintahan itu kan base-nya harus rule. Mau buat A, mau buat B, apa aturannya? Iya. Kan itu sebenarnya. Pemerintah sebenarnya sudah sadar melalui Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Tetapi aturannya hanya Perpres, peraturan presiden. Kita di DPD RI kebetulan saya di wakil ketua panitia perancang undang-undang, kita di tahun ini juga di masa sidang ini mendorong sebuah aturan yang jauh lebih tinggi dari sekedar Perpres. Gitu, jauh lebih tinggi dari sekedar Perpres yang namanya undang-undang. Iya. Nah, undang-undang pemerintahan digital. Karena temuan kita juga dari SPBE ini pun 2018 diterbitkan, itu berhasil mengangkat posisi Indonesia dari indeks pemerintahan berbasis elektronik ya,
Electronic Government Index, ya, nah namanya. Dari seluruh dunia itu kita berhasil bergeser dari posisi 107 di tahun 2018, di 2020 kita berada di posisi 80-an, 88 gitu. 88. Itu hanya dengan sebuah Perpres. Perpres aja kita bisa bergeser. Walaupun dalam konteks ASEAN kita hanya bisa lebih tinggi dari Laos, Kamboja, Laos, Kamboja, Timur sama apa saya lupa satu negara. Kita tertinggal dari yang lain sebenarnya, dari Malaysia dan lain-lain. Karena temuan kami juga kalau dari beberapa para ahli ya, Indonesia itu masih ditempatkan pada posisi apa? Kalau kita bagi ada birokrasi 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, Indonesia itu di mana? Mbak Tias tahu? Di mana, Pak? 1.0. Oh my 1.0. God. Sangat memalukan sebenarnya. It's real, ini real kondisi birokrasi kita. Di mana 1.0 itu birokrasi yang hanya dengan kedekatan politik. Gitu. Malaysia di atas, dia 2.0. Dia pendekatan sudah ke market 2.0. Jepang di poin ketiga, pendekatannya sudah ke connectivity. Gitu kan. Korea, Singapura itu sudah pada posisi 4.0. Jadi bagaimana pemerintah, birokrasi sebagai mesinnya pemerintah kita masih di posisi 1.0. 1.0 ya, Pak. Gitu. 1.0 itu Indonesia. Ini temuan para ahli. Pendapat para ahli. Sehingga apa? Kita mengejar, mau tidak mau. Menuju 4.0, apalagi hari ini orang sedang berpikir soal 5.0 5.0, gitu kan. Tidak ada cara lain yang kita lakukan selain lompatan. Tidak bisa transisi. Lama kalau transisi butuh waktu kita terlalu lama. Dari 1.0 ke 2.0. Udah, kita mau selesaikan 2.0, 3.0 langsung dari 1.0 ke 4.0. Lompat tidak ada. Tidak Akselerasi ada ya, Pak? akselerasi, Iya. percepatan. Tidak bisa dengan standar-standar atau biasa-biasa saja. Tapi Pak, mohon maaf nih, saya memotong ya. Ya. Itu kalau menurut saya sih memang inovasi atau gebrakan Iya, yang luar iya, biasa iya. yang dilakukan Betul, DPD ya. betul. Benar. Bahkan tadi kata Pak Angelo bahwa sudah tahap finalisasi RU Udah. ini ya Pak ya. Betul. Cuman jika kita melihat karakteristik rakyat Indonesia yang Ya, ya. notabene kan berbagai macam karakteristik dan budaya, Iya, iya. serta tidak semuanya melek teknologi gitu Pak. Betul. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, menurut Bapak pribadi sebenarnya masa kita sudah siap atau belum untuk melakukan akselerasi itu? Iya. Oke, undang-undang sebagai alat memaksa. Hmm. Undang-undang. Makanya kenapa harus undang-undang? Saya sepakat DPD punya pikiran yang sangat brilian. Kami berharap tentunya dalam proses politik ke depan di DPR bersama pemerintah, kami pun siap sebenarnya. Ini menjadi gerakan bersama antara DPR dan pemerintah agar segera kita undang-undangkan ini. Karena tadi saya katakan undang-undang adalah alat pemaksa. Contoh, kita cantumkan juga dalam RUU itu pasal berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk menyediakan infrastruktur. Kita bicara melek teknologi, itu juga ya, saya dari NTT misalnya, temuan kita di NTT juga masih begitu banyak daerah-daerah kita yang hari ini tidak terjangkau akses terhadap jaringan, Iya. infrastruktur dasar dulu. Kita jangan dulu omong yang lain ya. Infrastruktur basic aja nggak ada gitu. Jadi di undang-undang ini kita paksa, kita dorong supaya pemerintah wajib menyediakan itu. Bagaimana kita bicara soal itu kalau seandainya infrastrukturnya tidak ada? Betul Pak. Yang kedua, sumber daya aparatur. Betul. Tapi dahulu kan infrastruktur dulu. Setelah infrastruktur baru kita bicara yang kedua, sumber daya aparatur. Apa itu? Orang-orang di desa. Karena ini rancangan kita akan semacam ada super apps. Jadi minta maaf ya, selama ini semua daerah punya aplikasi masing-masing. Semua kementerian punya aplikasi masing-masing. Semua dinas kadang punya aplikasi masing-masing. Betul, Pak. Betul, Pak. Betul. Iya kan? Betul. Betul banget. Tidak ada satu payung yang juga kami belajar dari temuan kita di beberapa negara sebenarnya. Kalau di Singapura itu namanya Smart Nation Singapura. Smart Nation Singapura. Kalau di Australia namanya DTA, Digital Transformation Agency, gitu. Ada di beberapa negara, di Denmark, di Austria kebetulan kita berdua namanya BRZ. Jadi semua itu satu, gitu. Semua itu satu komando dalam sebuah badan, agensi gitu, yang berurusan soal ini. Sehingga apa? Tidak ada lagi kita sebagai warga negara tidak lagi, saya tanya Mbak Tia sama Mbak Indah deh,
hampir semua aplikasi kan isi data ulang semua kan. Betul. Gila nggak kita? Capek. Gitu. Registrasi terus, Pak. Bulan ya Pak. Mestinya kalau bank agensi, sekali saya isi nama saya, biodata saya di Peduli Lindungi misalnya ya, ketika saya urus di bank udah selesai, dia udah kemana, di udah mana-mana. terkoneksi. Ini saya harus taruh ulang lagi gitu kan. Registrasi Gitu. ulang terus ya Pak. Masyarakat jadi orang juga malas, capek Iya, gitu iya. kan. Betul banget, Pak, itu. Hampir semua handphone kita beberapa aplikasi, pajak kita isi lagi Betul, sendiri betul. gitu. BPJS. PLN sendiri, BPJS sendiri gitu. Tambah satu lagi Pak, My Pertamina itu ya. My yang Pertamina, baru. yang baru Yang misalnya baru. lagi hot Ini ini yang kan ini. gitu. Mau isi minyak kita harus download aplikasi gitu. Kami melihat, saya secara pribadi ini ya, melihat ketakutan saya jangan sampai struktur-struktur di pemerintahan berpikir ini adalah bisnis untuk aplikasi. Yang bahaya kalau begitu. Tanpa memikirkan apa yang lebih besar. Coba cek kalau ke Amerika itu, saya lupa ya. Amerika itu kita cukup klik US apa gitu. Udah itu semua di situ. Singapura termasuk. Saya baru dari Singapura 2 minggu lalu ketemu dengan diaspora kita di sana. Mereka cerita, ini Pak Angelo, kami cukup sampai dengan dia tahu nomor rekening dia berapa, jumlah uang dia sekarang berapa yang harus dia bayar bulan ini di pajaknya, di listriknya dan lain-lain, semua satu. Itu. Nah, kita mendorong ini ke sana Mbak Tias, mendorong undang-undang ini ke sana agar akan ada super apps untuk memayungi semua itu. Super apps. Oke, Pak. Siap. Sebenarnya luar biasa banget ya di dalam RU pemerintahan digital ini. Tapi mungkin sobat senator nih, Pak, masih pada penasaran nih. Iya, iya. Contoh konkret yang paling sederhana Iya. aja dari pemerintahan digital itu seperti apa sih, Pak? Oke. Jadi ada beberapa ruang lingkup ya. Jadi kenapa disebut pemerintahan digital, bukan pemerintah digital? Iya. Tadi saya bicara super apps. Super apps. Konsepsi soal pemerintahan digital itu kan kalau di Inggris kan itu kan digital governance. Bukan, kalau dulu sebelum kita dengar e-government. Iya. Benar Iya, nggak? E-government. Zaman-zaman saya kuliah dulu 5-10 tahun yang lalu itu e-government. Tren banget kan itu. Tapi hari ini lebih cakupannya jauh lebih luas. Pemerintahan digital itu adalah penyelenggaraan negara yang berbasis digital gitu, memanfaatkan digital melalui sinergi. Jadi dia sinergi. Ya, ini pun kita cantumkan dalam ketentuan umum di RUU kita. Pasal 1 memang. Apa itu pemerintahan digital? Sinergi antara pemerintah di satu sisi, masyarakat, dan yang ketiga ekonomi. Ada ekonomi di situ. Ya, nah, kita dalam konsep besar bernegara itu kan state, citizen, dan juga swasta, corporate lah misalnya gitu, pihak-pihak swasta. Ini kita sinergi dalam satu ekosistem digital. Jadi kita ciptakan sebuah ekosistem super apps tadi gitu, ekosistemnya kita ciptakan. Di situ tidak hanya omong pemerintahan toh, tapi ada pemerintah, ada masyarakat, ada juga omong ekonomi di situ, gitu. Ekspor, impor dan lain-lain gitu misalnya, itu kan ekonomi. Itu jadi makanya dia disebut super apps tadi. Kami juga berpikir RUU ini juga bisa menjadi umbrella law. Dia yang memayungi beberapa beberapa hukum ya, beberapa varian-varian aturan lain gitu, dipayung dalam satu, karena kita mendesain sebuah ekosistem. Kita sedang mendesain sebuah ekosistem digital untuk Indonesia gitu. Semua ada di situ dalam sebuah super apps Super itu. apps. Jadi keuntungannya apa? Hanya ada masyarakat akan lebih gampang. Seperti tadi, tidak lagi dia isi datanya dobel-dobel, gitu kan? Tidak lagi gitu. Satu, masyarakat jauh lebih gampang. Yang kedua, ini juga dalam kerangka mendorong satu data ke depan. Sampai hari ini kita tidak pernah selesai soal satu data. Betul, Pak. Ini lihatnya menjelang pemilu ini. Pasti data antara KPU dan Dukcapil berbeda kayak gitu kan. Nah, ini biasa ya. ya, jadi Sudah biasa. so, ini mau 5 tahun kita pasti diskusi lagi soal itu, kok data berbeda karena itu. Nah, Mudah-mudahan nanti dengan ada super apps semuanya bisa mudah ya. Mudah-mudahan. pasti Mbak Ida. arahnya ke sana. Tentu memang pekerjaannya tidak mudah ya. Kami sudah menganalisa. Yang paling pertama itu akan muncul banyak sampah digital. Apa itu sampah digital? Aplikasi-aplikasi yang selama ini terlalu banyak itu akan Oh, iya, Pak.
Pak? Sampah akan jadi sampah gitu. Itu ada poin di RUU pemerintahan digital, ada poin seperti itu. Poin itu tidak ada, tapi akan mengarah ke sana ketika sudah ada super apps, ya kan? Oh iya. Ya pasti. Untuk apa lagi My Pertamina misalnya kan Iya, udah iya. selesai. Untuk apa lagi yang lain-lain? Karena semua satu Hmm. gitu. Warga negara jangan terlalu dibebani masyarakat Betul, itu. Pak. Betul, Pak. Betul. Betul. Saya setuju Ah. kalau itu. Iya. Karena apalagi DPD yang dorong ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat di daerah. Banyak ketertinggalan di daerah itu kan ya DPD melihat, DPD merasa bahwa penting. Yang kedua juga untuk ketika ketika banyak sampah digital, banyak aplikasi-aplikasi yang dibuang, postur anggaran di pemerintah akan bergeser, Matias dan Mbak Indah. Oke, Pak. Apa bergesernya? Kalau selama ini setiap instansi mendorong pembuatan aplikasi, besar Iya, budgetnya loh, iya. gitu kan. Ke depan sudah nggak ada lagi karena aplikasi tunggal, ya kan? Apa biaya yang akan dikeluarkan? Training, upskilling, SDM, SDM. Iya, melatih. Karena tadi lompat, kita harus Iya, melompat, Pak. Iya, Matias. lompat. Birokrasi kita masih Akselerasi. 1.0, Yes. menuju birokrasi yang 4.0, ya mungkin juga sedang bersiap ke 5.0 itu kan. Itu butuh lompatan, butuh isi. Sehingga ya budget anggaran pemerintah itu akan didorong ke sana. Pelatihan kepala desa, pelatihan semua birokrat kita Betul, akan Pak. diarahkan ke sana. Apalagi DPD yang notabene perwakilan Daerah, daerah gitu kan ya. harus Iya. mengerti juga kondisi Benar. di daerah. Persis. Makanya poin sekali Mbak Indah ketika RU ini diinisiasi oleh DPD RI itu. Ya, jadi saya pikir ini sangat berkaitan dengan kepentingan daerah dalam kerangka percepatan pelayanan gitu. Betul. Jadi sebenarnya sosialisasi tentang RUU pemerintahan digital ini juga harus terus digalakan ya Pak. Persis. Mungkin untuk masyarakat awam mendengar kata digital aja udah takut sih itu? mungkin Iya, apa iya, iya. sih Apa itu? sih itu? Aduh gaptek gitu kan. Walaupun Matias, kita ada temuan kita ketika melakukan kunjungan kerja sosialisasi RU ini kemarin di beberapa provinsi. Ada temuan bahwa ketakutan yang pertama bahwa akan ada tenaga yang dikesampingkan suatu Iya. saat Oh iya. gitu. Akan ada tenaga kerja ya, Iya, tanggal birokrat yang mungkin dikesampingkan. Yang berikut soal pemahaman birokrasi kita, soal digital gitu. Today it's okay, but not to future. Iya. Kenapa? Hari ini yang melek itu adalah anak-anak muda, Betul Iya, Pak. betul, Pak. ya kan? Gen Z. Kita tidak mengurangi para senior yang baby boomer dan lain-lain ya. Tapi populasi mereka akan semakin mengecil. Betul. Sementara hari ini generasi ini yang akan mengisi, generasi yang udah melek sebenarnya tidak terlalu sulit. Bahwa hari ini masih ada tantangan itu karena birokrat kita masih diisi hampir sebagian besar oleh generasi baby boomer, Iya, misalnya gitu. Yang mungkin butuh waktu belajar lagi untuk itu. Tapi ketika yang masuk fresh graduate, tutup mata kita. Saya punya pengalaman misalnya gitu kan. Ketika mengangkat staf saya umur 20 lebih gampang saya karena saya 30-an Iya. gitu. Dia jauh lebih cepat gitu. Nah, ini contoh yang saya secara pribadi mengalami gitu. Oh, ternyata ini bisa menjadi jauh lebih cepat karena dia jauh lebih paham soal ini. Betul. Mereka inilah yang bersiap untuk ketika ini diundangkan ya udah mereka sudah siap gitu. Itu Mbak. Ada yang mau tanya lagi, Tias? Kira-kira dari aku sih cukup segitu Pak. Cukup ya? Mungkin dari Mbak Cukup Indah jelas ya? cukup jelas banget soalnya ini menarik banget kita pembahasan tentang digital Iya, ya Mbak menarik Indah banget. ya. Tentang Mudah-mudahan digital. nanti RU ini benar-benar menjadi apa ya? Alat untuk akselerasi Iya. Betul. dari 1.0 ke 5.0 sekali. Betul. Amin. Lompat Amin. memang, Lompat. lompat. Emang butuh ini ya Pak, butuh perjuangan Effort yang Ya. effort yang sangat tinggi ya Betul. dari kita ya. Betul sekali. Baik itu dari legislator Ya. ya kan maupun dari sisi masyarakatnya sendiri loh. Mereka Iya, juga harus iya. bisa menyesuaikan nanti. Betul. Mau nggak mau ya harus mau. Mau harus mau. Jadi kita harus maju ya Pak. Gak mungkin kita stuck di tempat aja. Harus. Gitu kan, Pak. Harus. Karena dunia bergerak cepat. Betul. Dunia bergerak cepat. Dan tadi saya katakan di awal. Dalam tanda petik pemerintah kita tertinggal dari swasta. Swasta udah kemana-mana gitu Iya. kan. Iya. Swasta udah kemana-mana. Tapi pemerintah
Karena itu rule-nya kita belum siapkan. Tentu kita harus berdoa karena ini politik. Iya, Pak. Urusan ini politik, ini produk politik gitu. Betul. Kita berharap dukungan dari masyarakat, tentunya masyarakat Indonesia dimanapun berada, agar rancangan undang-undang tentang pemerintahan digital ini bisa menjadi yang pertama, karena tahapan jadi harus masuk dulu menjadi program legislasi nasional prioritas. Ya. Harus menjadi prioritas. Kami target tahun depan menjadi prolegnas prioritas, dan kemudian bisa terjadi pembahasan di tahun depan juga antara DPD RI, pemerintah, dan juga DPR, agar supaya kita segera mempunyai undang-undang yang jelas, Iya, Pak. tidak lagi basisnya hanya peraturan presiden, Betul. tidak lagi hanya sistem pemerintah berbasis elektronik, tapi kita punya undang-undang pemerintahan digital yang bisa menjadi payung hukum untuk seluruh aktivitas kita menuju era digitalisasi yang hari ini sedang kita alami dan juga ke depan tentunya. Sehingga doa dan dukungan masyarakat untuk DPD RI agar bisa memperjuangkan ini, dan juga terhadap pemerintah dan DPR agar dapat melihat bahwa ini adalah hal yang urgent. Urgent banget tuh. Urgent, sangat urgent untuk keberlangsungan negara menuju digitalisasi ini. Saya pikir sekian ya. Terima kasih Mbak Tias, Mbak Indah. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak, Iya. waktunya. Oke, siap. Itu tadi Sobat Senator perbincangan kita bersama Bapak Angelo mengenai RUU Pemerintahan Digital dan urgensinya. Semoga menjadi ilmu pengetahuan baru ya buat Sobat Senator semua, terutama juga bagi kita ya, Iya, Tias. betul, Mbak Indah. Jadi kita tahu deh sebenarnya RUU Pemerintahan Digital itu membahas tentang apa, fokusnya di mana. Betul. Oke, Sobat Senator, cukup sekian. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow media sosial DPD RI, ada Twitter, Facebook, dan Instagram @DPDRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah. Saya Tias Salam dari daerah untuk Indonesia.